Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat. Oke, baik. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih bagusnya kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, kepada anak kami silakan pimpin ke dalam doa. Fandi, Martinus, lalu kita sudah masuk di aplikasi pengolah angka. Dimana kemarin kita sudah masuk tentang bagaimana memformat tabel, ya kan? Bagaimana mengatur ukuran-ukuran kolom dan ukuran baris, ya kan? Kalau misalnya kita atur ukuran kolomnya sesuai dengan jumlah hurufnya bagaimana? Kita blok mana satu yang akan dikerjakan, selanjutnya kita pilih format dan pilih profil kolom. Oke, bagus. Ada juga yang cara lain ya, kita blok semua lalu kita sesuaikan ukuran kolom dan barisnya sesuai dengan kebutuhan. Tapi nanti ya lebih semangat lagi belajarnya. Karena hari ini nanti ada materi baru lagi. Sehingga nanti ketika anak kamu udah kuasai semuanya, nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi Excel ini sangat penting bagi kehidupan kita. Minimalnya ya kita bisa buat laporan keuangan keluarga, ya kan? Dan lebih umumnya nanti di dunia pekerjaan. Sehingga ketika nanti masuk di dunia pekerjaan wajib menggunakan yang Excel ya. Menjelaskan fitur lanjut di Microsoft Excel. Ini berkaitan dengan rumus dalam Excel. Yang kedua, mampu menguraikan penggunaan fitur lanjut di Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga nanti di keterampilannya adalah mampu merancang laporan menggunakan aplikasi pengolah angka. Kita laksanakan tes terlebih dahulu. Kita lihat dulu bagaimana kemampuan awal ini. Kita masuk di materinya. Yang pertama sekali kita masuk di bagian formula. Ini untuk rumus bagaimana untuk melakukan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalau nanti di penjumlahan ini fungsi logika FID adalah membandingkan beberapa kondisi. Untuk lebih jelasnya silakan diperhatikan video di atas. Kali ini kita akan menerapkan rumusnya di sini. Kamu adalah seorang admin pada UD kelas 10 RPL. Kemudian kamu diminta untuk membuat laporan penjualan laptop pada bulan November. Sehingga buatlah laporan tersebut menggunakan fungsi pada Microsoft Excel. Buatlah seperti gambar berikut. Inilah gambar tampilannya nanti. Seperti inilah nanti tampilan hasil yang kita kerjakan. Tinggal anak-anak kami nanti susun langkah-langkah dalam pengerjaan laporan di atas. Nanti di
permasalahannya udah Bapak buat di LKPD-nya ya. Oke, untuk lebih lebih jelasnya kita kerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Sehingga nanti biar hasilnya lebih maksimal. Kita pilih secara heterogen ya. Oke, nanti Bapak tunjuk yang dari 1, 2, 3 nanti yang satu mengambil kelompok 1, yang kedua nanti kelompok dan seterusnya. Oke. 1, 2, 3. Sampai kelompok ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Artinya ada 4 orang satu kelompok. Apa rumus yang kita gunakan, ya kan? Karena udah dikasih di situ bonusnya berapa? Ada 5%. Apa yang tidak ingin kita lakukan? Dari total penjualan masing-masing penjual. Kemudian di jumlah barang, pastikan berapa jumlah barang yang telah terjual. Silakan disajikan hasil daripada diskusinya masing-masing. Kita pilih satu kelompok yang menyajikan di depan. Silakan kepada kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusinya di depan. Kami menyajikan perkenalkan dari kelompok 1, nama saya Matius sebagai moderator, Elvani sebagai jumlah bar. Jadi rumusnya yaitu apa yaitu kita klik pada sel H20 lalu kita ketikkan count. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, Dari kelompok 2 memberikan pertanyaan. Apa saja kelebihan dan kekurangan pada Microsoft Excel? Jadi sebagai jawaban kami dari kelompok 1 yaitu salah satu kelebihannya yaitu kita mampu membuat data lebih cepat, lebih efektif dan lebih mudah. Jelaskan langkah-langkah penggunaan rumus referensi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu langkah rumus average. Yang pertama, buatlah tabel dan masukkan rumus average atau seleksi sel B4 sampai D4. Kemudian aktif di sel E4 utama rumus Fungsi utama dari rumus sama adalah untuk mencari perjumlahan atau menjumlahkan. Rumus ini juga digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Pertanyaan dari kelompok 2 yaitu apakah Microsoft Excel dapat digunakan di berbagai bidang pekerjaan? Excel ini merupakan salah satu brand lunak atau software yang bisa digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan. Bukan hanya dalam perkantoran saja, tapi juga bagi anak-anak kuliahan dan juga siswa-siswi seperti kita. Itu untuk membuat data berupa pengeluaran kelas dan berbagi data lain. Dan untuk kami sebagai itu Excel digunakan di berbagai bidang pekerjaan.
meringkas dan memformat data, serta grafik. Oke, silakan give applause untuk kelompok 1. Oke. Hasil apa sajiannya bagus ya. Oke. Jadi penggunaan aplikasi ini sangat memudahkan bagi pengguna untuk mengolah data berupa angka, ya kan? Ini membantu daripada kinerja manusia. Oke, untuk selanjutnya silakan disimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan. Hai teman-teman semua, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu cara atau mengisi kolom menghitung kolom bonus, yaitu dengan menggunakan operator aritmatika dengan ketentuan klik pada atau lalu ketikkan sama dengan sum buka kurung D8 sampai D8 tutup kurung kali 5%, lalu klik enter. Lalu cara menghitung jumlah barang yaitu dengan klik sama dengan kon buka kurung D8 sampai H19. Demikian kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Demikian. Oke, bisa ada pertanyaan? Dengan post test. Pembelajaran kita pada hari ini, dan anak-anak kami nanti silakan isi refleksinya. Baik, untuk pertemuan kita selanjutnya nanti kita akan masuk ke materi baru lagi tentang mengenal aplikasi presentasi atau aplikasi PowerPoint. Nanti silakan anak-anak baca untuk materi selanjutnya. Dan nanti untuk buat file presentasi. Jadi sebelum kita akhiri, tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Silakan pimpin kita dalam doa. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu untuk minggu depannya. Ucapkan selamat pagi.